Kartu merah Sananta itu layak. Tapi yang Jenner enggak, penalti enggak. Dari situ kan udah ngerusak pertandingan. Karena kartu merah Sananta kan menit 96 kalau nggak salah. Iya. Dan ini kan babak kedua sama menit ke-45 penalti sama itu ngaruh ke pertandingan. Hampir satu babak loh, kita main dengan 10 orang tetap kita dapat peluang. Tim kayak apa itu Qatar? Penaltinya itu kan lucu juga. Jelas-jelas Rizky Ridho lihat bola. Iya. Dan dia tuh cek di VAR. Iya. Di belakang ada pemain, Rizky Ridho mundur jatuh. Kalau jatuh kan secara nggak langsung kita mau nahan, kena mukanya karena dia di bawah. Dikasih penalti, sakit jiwa. Iya. Jika pemain kita terbiasa bermain talk system, tentunya saya nggak akan susah-susah untuk cari pemain keturunan lagi. Betul Diansa, itu idealnya. Tapi realitanya tidak ideal. Apakah bisa? Bisa. Butuh niat. Dan gue setuju kembali lagi seperti yang gue bilang. Kalau dengan pemain luar main kasar dan long ball, ngapain ambil pelatih luar? Spotifyers, apa kabarnya? Balik lagi di Jaspil sama Kartika Meliana dan juga Coach Justin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat kalian semua. Maaf kalau Kartika ada salah kata. Kalau Coach mah nggak ada yang salah, Coach selalu benar seperti netizen. Oke, kita baru aja maaf-maafan, tapi kalau yang kemarin sama negara yang jadi tuan rumah itu dimaafin nggak tuh, Coach? Nggak ada maaf-maafan. Oh gitu. Kalau coaching ngeliatnya gimana tuh? Kan tuan rumah itu kan pemainnya banyak banget tuh. Malah ada kita 9 lawan 17 kalau nggak salah ya. 3 wasit, 3 VAR. Qatar itu punya reputasi yang gue bilang kurang bagus. Yang nggak bersih. Contoh ya. Yang main sama Yordania bukan, di Asia. Piala Dunia lah. Piala Sih. Dunia itu udah jelas-jelas. Dan nggak ada yang berani ngehajar karena ya duitnya banyak. Oh. Mereka nggak suap, tapi mereka sumbang. Iya, money talks ya. Money talks. Dan mana ada Piala Dunia di bulan Juni dipindah ke Desember. Kan mereka tahu di situ bulan Juni 55 derajat. Ya kan? Dan nanti akan terjadi lagi dengan Saudi. Nah, udahlah, FIFA itu kan fakta semua. Udah gue berkali-kali bilang dan terbukti kan, jauh sebelum para petinggi FIFA ditangkep-tangkepin, gue udah bilang begitu dan terbukti. Terus bahwa mereka yang nggak ditangkap sekarang terus mereka bersih gitu, ya sure. Nah, berarti dan AFC itu nggak jauh beda, fakta semua lah di organisasi-organisasi itu. Apalagi di Asia gini itu banyak, mereka bikin menyatukan jadwal aja nggak bisa gitu loh. Negara mana main bulan apa, ini bulan apa, amburadul semua jadwalnya. Kita kan baru-baru aja di bawah Erick Thohir ngikutin FIFA agenda dan lain-lain. Ya kan, kalau sebelumnya kan juga amburadul. Terserah kita masing-masing, nggak diatur sama AFC. Nah, kalau mereka kan lagi ambisi banget nih mau mengawinkan gelar yang kemarin juara Piala Asia ya, sama ini nih dia lagi ambisi banget. Ya, jangan kaget kalau mereka juara lah. Oke. Faktor tuan rumah itu ngaruh banget, dibantu wasit lah apalah. Dan kelihatan lawan Jordan juara ASEAN 3 penalti ya sure. Oke, mereka mau ketemu Yordan lagi nih, apalagi kita mau gue dari awal udah wanti-wanti ya, ketemu tuan rumah, Qatar pula tuan rumah. Kalau tuan rumahnya negara Eropa atau apa sih, gue masih paham. Iya, kan katanya kita juga udah ngajuin tuh KFC juga kan, komplain kita. Oke lah, nggak mau bahas itu kewajiban dan gue salut sama Erick Thohir berani melakukan itu. Iya kan ada uang yang harus dikeluarin kan kalau komplain gitu? Enggak, kalau komplain enggak, tapi ya dicuekin. But that's okay, asal yang penting PSSI melakukan kewajibannya dan itu mereka lakukan. Dan feeling gue sih dicuekin. Syukur-syukur kecuali kalau ada tekanan publik yang dahsyat, mungkin kartu merahnya si Jenner itu bisa di kartu kuning aja. Sementara kalau Sananta itu real kartu merah. Iya. Nah kalau hasilnya itu bisa tahu kapan si Coach kan kita udah ngajuin nih.
Kan kita Hasil mau apa? hasil jadi ada Ya, perubahan. Iya, kalau itu harusnya bisa segera. Oh. Kalau mereka niat kerja, kan kembali lagi ke. Kamu tahu nggak kalau pengurus AFC itu udah bertahun-tahun, puluhan tahun kan dikuasai sama orang-orang Timur Tengah. Ketuanya masih ingat Bim Hamam, itu ketua AFC bertahun-tahun ini, masuk penjara juga tuh. Jadi banyak yang fakta lah. Masih ingat waktu Piala Dunia di Korea? Korea menang lawan Italia. Orang bilang, iya, kok buktinya semua salahin wasit. Dan setelah bertahun-tahun wasitnya ngaku kalau disuap. Oke. Sekarang mati kok nggak salah, dibunuh atau bunuh diri atau apa wasitnya. Wah. Dari Ekuador. Wasitnya ngaku setelah bertahun-tahun bahwa dia disuap di match Korea lawan Italia. Dan hal kayak gitu ya nggak heran lah Asia. Duit yang berbicara. Oke. Nah jadi gimana nih Coach, kan kita harapin Sintayong ya lolos lah bahkan sampai 4 besar nanti kan. Ya move on. Tapi seperti yang Erick Thohir bilang, masih ada 2 match. Masih ada kita 2 fokus match. ke sana, yang udah lewat-lewat. Oke. Belajar dari kesalahan-kesalahan para pemain, terutama nggak kalem, nggak tenang. Nah ini harus dirubah. Iya 25 menit pertama ya. 25 menit pertama, terus ya kita dengan 10 orang bisa ngelawan kok. Bahkan 9 orang kita berapa kali nyerang. Nah ini kan butuh fighting spirit. Dan ini salut gue dengan pemain-pemain Liga 1. Bahwa mereka menunjukkan mereka nggak mau kalah sama pemain yang dari Liga luar. Jadi which is good. Di luar kekalahan gue melihat beberapa hal yang positif. Nah ini harus dilanjutkan hal yang positif. Masih apakah kita bisa menang? Ya bisa-bisa aja, kenapa enggak? Apalagi mau lawan Australia nih. Iya. Ya kan di depan kemarin siapa? Marcelino, Witan sama Rafael Struijk ya. Mungkin ada coaching ngeliatnya gimana permainan kita nih kemarin? Sayang sekali Sananta nggak ada. Awal-awal kita karatan. 25,5 jam pertama lah. Habis itu pelan-pelan kita bisa ngimbangin lah. Bahkan Qatar itu parah timnya. Kalau tim ini juara Asia fix suap itu. Iya, 9 jelek banget ini pemain, ini tim. Asli jelek banget. Nggak ada visi-visinya sama sekali. Ngandelin skill doang. Iya, ngandelin drama ya tepatnya. Dan drama, dan ya di luar penalti dan 2 kartu merah, wasit itu nggak mengontrol pertandingan. Pemain Qatar itu gulang-guling, ngulur waktu terus. Kalau gue jadi wasit, gue panggil kaptennya, gue bilang, pemain lu sekali lagi drama, gue kasih kartu. Nggak dilakukan. Iya, berapa kali berarti main nggak penting gitu. Ya itu penalti itu bukan penalti, gila udah kasih penalti kayak begitu. Iya loh, sampai kok bingung gitu, sampai nggak ngecek VAR juga, sampai ngecek VAR, tapi kok jadinya kayak Ivar Jenner. Iya. Kayak wasit VAR-nya juga wasit Thailand, ya udahlah tahu sendirilah. Jadi banyak faktor yang nggak mendukung kita, but that's okay, nggak ada masalah. Gue selalu bilang nasib itu ada di tangan kalian sendiri dan kalian harus tunjukkan. Dan kita bisa, bukan kita nggak bisa. Berdasarkan beberapa hal yang positif yang gue lihat di match pertama itu bisa diteruskan. Sekarang tergantung pemain sendiri maunya apa. Harusnya pengalaman kemarin itu menjadi motivasi ya. Motivasi, wah lu curangin gue nggak apa-apa. Gue buktikan bahwa kita bisa lolos. Iya loh. Kemarin kayak apa ya? Apalagi yang pas Ivar Jenner tuh, pas diulang lagi, ya ampun, itu kenapanya sih? Itu kalau, I mean kalau kena tipis tuh nggak ada niat, nggak ada gerakan nginjek satu, dia lompat, dia udah berusaha menghindar, bahwa akhirnya kena, ya mungkin sepatunya ukuran size-nya 48 atau apalah, sampai kena kakinya. I mean, lu kasih kartu kayak gitu is ridiculous. Bener-bener stupid gitu. Nggak make sense. Dia nggak feel the game, terlalu textbook. Iya. Penaltinya itu kan lucu juga. Jelas-jelas Rizky Ridho lihat bola. Dan dia tuh cek di VAR. Di belakang ada pemain. Rizky Ridho mundur jatuh. Kalau jatuh kan secara nggak langsung kita mau nahan. Kena mukanya karena dia di bawah. Dikasih penalti, sakit jiwa. Ini fix. Makanya gue bilang ini nggak bersih lah mainnya. Oke. Lu kalau mau main suap ya mbok ya bagusan dikit, play smart lah.
Kalau ini vulgar Selain mainnya. kita, atensi dunia melihat ini gimana sih, atensi Asia Ya lainnya? diketawain ya Asia selevel itu. Aduh, malu deh. Ya bukan kita, Iya, heeh. tapi untuk level sepak bola Asia. Padahal Ini semoga keliling dunia biar AFC tambah malu aja. iya loh, dari awal ya Koci, bahkan isunya tuh kita harusnya 7 menit udah sampai stadion, mereka diputar-putar sampai hampir setengah jam baru That sampai is gitu. itu tipikal tuan rumah. Gue pun mengalami hal-hal kayak begitu. Apa sih Koci, coba kalau pengalaman Koci gimana? Ya bikin kesel aja. Hmm. Petasan di luar itu semua fans melakukan itulah. Terus makanannya nggak fresh atau apa. Terus gue udah capek. Gue 5 tahun pelatih timnas futsal selalu keluar negeri, nggak pernah main di kandang, selalu keluar. Dan hal kayak gitu ngalamin juga diulur-ulur kayak gitulah, bikin kita kesel lah, kasarnya begitu. Hal-hal kecil, tapi ya mereka lakukan segalanya. Dan gak heran. Gue pernah dalam international match, oke, itu satu pertandingan 1 hari kan. Gue pernah sehari main 2 match. Dan kedua lawan tuan rumah Malaysia. Emang disetting sama mereka biar kita capek di match pertama. Ya itulah Asian football, makanya orang Asia mending main badminton aja. Aduh, bisa juara dunia. balik situ lagi. Ntar nih akan ada volley ya. Kita bakal bahas volley juga, Koci. Oke, good. Oke. Nah, Koci, ini kan mau lawan Australia sama Jordan. Kayak gimana peluangnya? Kan kemarin aja Nathan masuk itu bisa bikin 2 peluang dengan pemain kita segitu. Gue nggak tahu kekuatannya kan ini U23, tapi justru karena U23 kekuatan kita adalah kita ya praktis imbang. Nah kembali lagi sekalian seperti yang gue bilang, ini tergantung kita sendiri mau menang atau enggak. Kalau kita mau menang, definitely kita bisa menang. Tapi dari awal butuh determinasi tinggi, ketenangan, akurasi passing ditingkatkan, build up dari bawah, nggak asal crossing. Gitu. Jadi ya sekali lagi, sebenarnya Sintayong nggak perlu kasih tahu ini, pemainnya harusnya tahu. Jadi setiap match itu biasanya kita pemain, staff nonton pertandingan lagi, lihat yang salah di mana, kita bisa ngomong biasanya. Nah di situ ya perbaiki. Pelatih pada saat turnamen, tugas pelatih itu sebenarnya sebelum turnamen, latihan, eksperimen, coba. Di turnamen lo harus menikmati, nggak banyak bisa dirubah. Bukannya oleh kemarin pelatih. kita Uni Emirat Arab itu Ya itu kan nggak penting, itu kan cuman friendly. Tapi intinya disitulah Sintayong bisa berkreasi. Tapi pada saat turnamen, ya pelatih nggak bisa melakukan banyak. Cuman merubah strategi aja, main begini. Nah itu pemain sendiri yang harus bisa adaptasi dengan game plan yang eventually dirubah. Sekarang nggak ada Sananta ya, kemungkinan besar Hoki yang main. Gue bilang sih harus main pakai striker. Kemarin kan nggak main pakai striker. But that's okay. Ini semua pengalaman buat kita, buat adik-adik yang masih jam terbangnya cetek. Dan semoga pengalaman ini dimanfaatkan. Don't make the same mistake twice. Berarti nggak adil juga nih kalau misalkan yang kemarin goalsnya STY untuk bisa masuk Olimpiade lewat ini, terus perpanjang kontraknya dia atau segala enggak, gue rasa enggak, bentar, ini 2 hal yang berbeda. Kalau lu bilang adil itu apa sih? Satu bisa dapat duit 271 triliun, kita cari duit susah banget kan? Iya sih, iya cuman kan? ya enggak. Jadi enggak adil itu aja. apa? Nggak enak aja kalau akhirnya nasibnya STY tergantung sama liga yang enggak, gue rasa Erick Thohir itu orangnya bijaksana. Dia pasti pertimbangkan, nggak setolol itulah. Erick Thohir itu smart. Makanya gue dukung Erick Thohir so far. Hidup Bapak Erick, hidup. Dengan segala kekurangan dia, banyak hal yang orang kita itu kan suka nyinyir. Kalau nggak nyinyir nggak happy karena di dunia nyata mereka nggak punya kehidupan. Jadi mereka hanya lihat sisi kekurangannya Erick Thohir aja. Yang bagus-bagus mereka nggak lihat. Emang dia tukang sulap, nggak mungkin. Sepak bola kita itu terlalu amburadul untuk bisa disapu bersih semua. Makanya gue bilang 50% aja dari semua your job desk, gue udah puas. Dan ini terjadi. Jadi apa yang mau dikritik? Gitu loh, kocak kan?
Kalau semua dikit-dikit kritik, yang manusia nggak punya kehidupan kan banyak di Indonesia ini. Iya, udahlah dukung aja tuh kan orang Indonesia di luar sana lagi dicurangin. Ini aku tuh suka kasihan Koci kalau misalkan pemain-pemainnya Indonesia digeruduk sama netizen, padahal mereka lagi susah payah di luar sana gitu. Kita itu kalau digeruduk itu harus melihat hal yang positif. Bener nggak kritikannya? Bener nggak? Jangan egonya langsung keluar. Ada yang nggak terima kritikan positif juga. Iya, terus curhat di IG, di sosmed, tambah gua habisin. Aduh, ya kalau begitu. saran sama kritik tuh kan beda. Iya. Lu boleh ngomong keras, tapi kan tujuan kita itu nggak negatif. Memang kalau lu jelek-jelek aja, kayak kartu merah Sananta, itu memang layak kartu merah. Kemarin gue live di Kompas ya, gue bilang kartu merah Sananta itu layak, tapi yang Jenner nggak, penalti enggak. Dari situ kan udah ngerusak pertandingan, karena kartu merah Sananta kan menit 96 kok nggak salah. Iya. Dan ini kan babak kedua sama menit ke-45 penalti sama itu ngaruh ke pertandingan. Hampir satu babak loh. Kita main dengan 10 orang tetap kita dapat peluang. Tim kayak apa itu Qatar? Iya loh. Pasti nanti lawan Jordan dia menang deh. Ya semoga. Ya bisa. Nggak ada yang mustahil lah. Karena dia tuan rumah ya. Sport mindset. Iya. Masuk lapangan, we have to win this game. Mau dicurangin, jangan terpengaruh. Jangan kayak Barca kemarin, Xavi tolol itu, kena kartu merah. Tapi ya, that's football. Football itu penuh dengan plot twist. Siapa yang kira Arsenal kalah di kandang, Liverpool kalah di kandang, lawan Crystal Palace, lawan Atalanta. But it happens, karena this is football. Nggak bisa diprediksi. Makanya bandar tambah banyak, tambah kaya. Karena nggak bisa diprediksi itu ya. Karena tapi bisa diprediksi. Tapi bisa disetting. Di Asia mungkin bisa, tapi di Eropa pasti enggak. Tapi timnas kita nggak bisa disetting. I guarantee you that. Mereka sadar di belakang itu ada 275 rakyat Indonesia yang memiliki. PSSI itu bukan pemilik timnas. PSSI diberi mandat untuk mengelola timnas. Timnas itu milik rakyat Indonesia. Iya, setuju. Jadi kalau sentuh pemain kita ya kita balik, tapi pemain kita neko-neko ya kita hajar. Ya, semangat Indonesia nanti mau lawan Australia ya. By the way, nanti bakal pakai siapa aja kan? Nanti Ivan nggak main, nggak bisa main. Pemainnya aja gue kagak tahu. Ya udah, yang jelas Justin Hubner bakal turun ya. Nggak tahu ya. Ya harusnya sih iya ya. Nanti kita nonton bareng lagi. Koci, aku ikut dong kalau nonton. Aku kerja. Nonton. Kenapa sih? Baiklah Sportifiers, kita akan langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ingat ya, setiap minggu bakal kita bacain pertanyaan kamu untuk Koci dan bakal dijawab langsung nih sama Koci. Tapi yang belum kepilih jangan baper, terus aja ya DM. Kalau nggak DM langsung ke Koci, bakal dibaca. Nggak DM, posting komen di Instagram. Iya boleh. DM. Ya nggak apa-apa, kan biar intimate. DM ke gue enak aja loh. Hai Koci, siapa tahu kan jadi deket gitu loh. Ntar dapet orang kayak lu nggak jelas gitu. Tapi kan ngangenin gitu. Ada Pride Ivy, bagaimana pendapat Koci tentang kualitas wasit di gelaran AFC U23 ini termasuk VAR? Karena saya kok kesel sendiri nonton pertandingan kemarin. Dan bagaimana peluang Indonesia selanjutnya? Karena Ivar dan Sananta harus absen, terutama Ivar yang menjadi kunci lini tengah Indonesia U23. Terima kasih. Ya, kalau soal Ivar dan Sananta itu kita nggak tahu. Apalagi gue yang nggak tahu pemain-pemainnya siapa. Yang pemain Liga 1 ya. Jadi itu tugas Sintayong lah. Kita percayakan ke Sintayong. Tapi kalau soal wasit ya, wasit ini menyedihkan. Dan gue rasa FIFA harus, AFC kalau berani harus ambil tindakan. Biar mereka kelihatan netral. Oh gitu. Tapi gue sih nggak yakin. Ini si Bapak Nasrullah nggak bikin klarifikasi apa-apa gitu? Ya, dia merasa benar mau diklarifikasi apa? Iya. Yang harus bikin klarifikasi PG Mall-nya AFC. Tapi mereka punya nggak lembaga wasit yang mengontrol, yang berani? Pasti nggak. Tipikal Asia lah. Asian way, nggak enak, saling membantu ini itu. Udahlah. Capek.
Sedih deh. Coach semangatin dong, kan kita mau lawan Australia. Pasti gue semangatin. Oke deh, ada IDDY. Jenner bisa dibanding nggak sih Coach kartu merah lawan? Enggak, bukan kartu. Ya udah sih, typo. Enggak, ini bukan merah ya, ini 2 kali kuning, beda. Straight red itu Sananta, Jenner 2 kali kuning dan sanksinya cuma 1 match. Kalau Sananta sanksinya 3 match. Bisa dibanding dan PSSI sudah banding. Cuman ya kalau lu tanya gue IDDY, gue nggak yakin. Gue nggak yakin bahwa AFC mau melakukan hal itu. Ini kalau di Inggris ya, bisa dibatalin itu, bener. Kalau di Asia gue nggak yakin. Ya sorry, pernah ada nggak yang akhirnya AFC notice gitu, akhirnya ya udah kita batalin gitu? Setahu gue nggak ada. Setahu gue, tapi mungkin dulu pernah, gue nggak tahu. Tapi kekuatan Bapak Erik? Gue nggak ngaruh. Nggak ngaruh karena ya seperti yang gue bilang, AFC itu dikuasai sama orang-orang Timur Tengah. Memang faktanya begitu. Makanya gue dengan AFC lah, FIFA lah, UEFA lah. Nothing. Gue peduli dengan bolanya, bukan dengan aturan-aturan nggak jelas. Sekarang gue tanya, pemain kalau bikin pelanggaran dapat sanksi, oke? Wasit sanksinya apa? Nggak berubah kan? Mungkin wasitnya dikena sanksi 2-3 match nggak main, tetap skornya stay kan? Nah ini yang harus dirubah sama FIFA. FIFA bikin offside dirubah, ini dirubah, itu dirubah. Kenapa nggak bikin pada saat wasit bikin kesalahan match-matchnya dirubah? Iya. Nggak ada aturan ke sana. Ya coba bikin lah. Kapan dimainin terserah lu. Pokoknya itu nggak fair kan? Iya. Ya kembali lagi, hidup ini nggak fair. Tuh kan aku bilang adil nggak adil, bener kan? Apa? Ya gitu deh Coach. Gitu ya IDDY. Ada Permana IE. Pak Erik Thohir pernah bilang kita belum punya formula sepak bola yang diterapkan dan kedepannya akan dibuatkan. Menurut Coach, filosofi sepak bola seperti apa yang cocok dijadikan pondasi buat kita? Ya sesuai dengan kekurangan dan kelebihan kita. Apa? Kekurangan kita apa? Fisik kita kecil, lemah. Kelebihan kita apa? Speed. Ya kalau di sepak bola lemah lah, didorong gampang jatuh lah. Nah itu harus diadaptasikan. Jadi yang lebih cocok ya kayak tiki taka lah, bola-bola pendek main gitu bola-bola ya? pendek. Itu paling cocok buat kita. Gitu. Kalau ketemu yang tinggi-tinggi, aerial duel gitu gimana tuh ntar? Terus ya itu salah satu kekurangan. Akurasi yang iya, jangan main bola-bola atas. Gitu. Main bola-bola bawah aja. Kita kemarin juga terlalu banyak main bola atas. Kalau ada Sananta sih masih oke, tapi yang lain kan kecil-kecil semua. Kecuali lemparan arhan ya, di kerumunan di situ kan udah dekat gawang tuh, jadi semua bisa terjadi. Tapi kalau serangan biasa, gue bilang mending di bawah aja, bikin kombinasi aja, kayak Arsenal tuh, di kotak penalti tiki taka, gitu. Itu lebih cocok dengan filosofi kita. Oke lah, Ahmad Maksum. Kalau Indonesia bisa meraih hasil ke Olimpiade, Coach Justin jangan angkat topi aja, membuat patung STY aja, tapi jadilah yang terdepan untuk mentransfer ilmu STY. Ya bisa. Bisa nanti. STY ini sebenarnya sistemnya ya nggak terlalu spektakuler. Dalam arti nggak ada sesuatu yang baru yang dia terapkan. Tapi dia memainkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan itu pelatih bagus begitu. Karena banyak sekali pelatih, gue punya sistem, kalian harus terapin. Nah kalau pemainnya nggak bisa, cari pemain yang bisa, berubah terus. Nah kalau klub mungkin masih bisa kayak gitu karena satu pelatih bertahun-tahun ya. Tapi kalau si STY, gue lihat pemain gue siapa nih? Kan beda pemain dari liga luar atau liga lokal. Kalau di timnas senior kan mayoritas liga luar. Di situ dia bisa bikin agak gameplaynya lebih berjalan lah. Kalau di sini kan dia agak ngeri karena kualitas Liga 1 memang di bawah kualitas liga luar. Jadi dia harus adaptasi lagi. Jadi so far sih
ya nggak ada yang spesial yang diterapkan dengan 3-4-3-nya, pergerakannya, gaya bermainnya itu untuk gue sih standar. But that's okay. Yang penting kan sekarang pemain bisa menerapkan di lapangan, nggak, itu jauh lebih penting daripada cuman strategi. Karena sepak bola itu bukan hanya strategi, bagaimana komunikasi antara Sintayong dan pemain, bagaimana pemain bisa mau fight untuk Sintayong, untuk timnas, itu banyak faktor lah. Jadi sepak bola itu bukan cuma strategi. Gitu Ahmad. Gitu, ya Ahmad, semoga menjawab. Puspo Hargono, malah coach, menurut coach Justin bagaimana kalau Emil Audero kipernya Inter kalau dinaturalisasi, apakah opsi bagus sementara kiper timnas sudah bagus? Bagaimana pendapat coach Justin? Oh ya udah foto loh. Ya gue nggak setuju kalau dibilang kiper timnas kita bagus. Ya kan lihat Hernando aja. Kiper kita itu rata yang sekarang ya itu rata-rata 178. That's too small. Oh, oke. 185 aja udah nggak gede. Kalau tinggi itu 195, 2 meter itu tinggi. 185 itu udah minim banget buat kiper. Kita 178 ini kelihatan lah. Mungkin mereka bagus di Liga 1. Tapi untuk internasional nggak bisa. Jadi it's a good one. Nah, kan sekarang udah Martin Paes. Kalau ada Emil Audero ya kalau kita mau masuk ke 100 besar ya harus punya kiper yang levelnya internasional. Dan Emil sama Martin Paes itu levelnya internasional. Tapi secara skill yang kita punya kayak Hernando gitu biasa aja. Ya kasihan loh coach. Ya. Kalah sayang. Ya gue harus ngomong apa adanya, apa yang gue lihat lah. Oke, iya. Jadi kemungkinan si Emil ini juga bakal dinaturalisasi ya? Semoga. Udah foto harusnya sih ya bentar lagi. Udah foto, ya. Kita tunggu aja untuk kerjaan Pak Erik. Oke, Puspo. Next. Ada Sola Gracia Velinov. Halo Coach Justin, seandainya Coach Justin diajak ketemuan sama Sintayong 4 mata. Coach Justin mau bilang apa ke beliau? 4 mata gitu. 4 mata banget nih. Gue sih bertanya, yang gue masih agak sedikit penasaran, kalau dia bermain dengan pemain yang kualitas agak turun, bermain 3-4-3 gue paham. Tapi kalau dengan banyak pemain dari luar, kenapa nggak main 4-3-3? Oh gitu. Gue pengen tahu concernnya dia di mana. Apakah back? Lu kalau punya Hubner sama Jay di tengah harusnya itu aman, ya kan? Ya Jay main pertama kali luar biasa kan kemarin. Jadi itu yang gue mau tanya. Kenapa dia selalu stick dengan 3-4-3? Tapi secara garis besar sih gue setuju sama Sintayong dengan permainannya. Starting line up-nya juga selalu setuju yang belakangan ini selalu. Iya, nggak selalu tapi hampir selalu. But that's okay. Mau startingan, gue ini kan bagian dari netizen. Gini ya, kalau netizen bilang A, Sintayong menerapkan B, itu kan hak pelatih. Cuman pelatih menunjukkan aja bahwa B ini berhasil. Kalau dia memainkan pemain yang berbeda dengan rata-rata suara netizen, ternyata flop, ya netizen yang benar. Ya, dia harus. Ya dia nggak bisa tutup kuping juga dengan apa yang dikatakan netizen. Netizen kan nggak semua warga TikTok. Terus maksudnya apa nih ngomong warga TikTok gitu loh? Ambilnya kesimpulan sendiri. Kenapa tuh sama TikTok? Iya kayak gitu ya Sola, bagus namanya. Husni Mubarok, halo coach, mungkin bisa jelasin kenapa pelatih lokal kita nggak berkembang selain karena klub Liga 1 mayoritas pakai pelatih. Nah ini, gue rasa pelatih lokal kita kurang dikasih jam terbang. Sekarang mereka dari sekarang ada berapa tim? 18 tim ya di Liga 1? 18. Berapa pelatih lokal? Cuman 3 kalau nggak salah. 2 malah. Kan gila tuh. Salah klubnya? Enggak juga. Enggak ada yang salah. Ya harus diterapkan aturan bahwa ya gue nggak ngerti lah aturan apa. Ya. Contoh asistennya atau apa atau U23 atau divisi 2 harus semua pelatih lokal. Kalau nggak pelatih lokal kita gimana ada jam terbang? Iya. Kalau semua pakai pelatih asing. Bahkan bisa aja dilarang. Pemain asing boleh, pelatih lokal semua. Tapi itu kali yang pertimbangan mereka mungkin pengen gebrakan mindset orang luar untuk dimainin gitu. Iya enggak, faktanya sekarang adalah dengan banyak pelatih, kita perform nggak di Asia, club wise? Iya ya. Kan nggak juga.
Ya gitu deh, aduh kompleks banget sih Coach kalau ngejelasin. Nggak kompleks, simple ya. Intinya adalah kalau pakai pemain luar, pelatih luar nggak berkembang ya kasih kesempatan kepada pelatih lokal. Iya, tapi dan pelatih lokal kan ilmunya bisa di-upgrade dengan instruktur dari luar. Oh gitu. Atau asistennya dari luar. Tapi ntar bisa dikadalin juga itu. Susah juga, enggak lah. Bilang ya kalau berapa tahun ke depan nggak begitu perform pelatih luar ya cut aja pelatih lokal semua. Kasihan pelatih lokal lah. Sekarang pada di mana ya Coach ya? Liga 2, Liga 3, SSB, Tarkam. They have to eat, mereka harus makan kan? Iya. Iya loh. Gitu. Tapi berani nggak PSSI melakukan itu? Kalau gue sih berani. Kalau gue jadi ketua PSSI atau apa, gue akan bilang pemain luar cuma 2. Titik. Pelatih lokal semua. Tapi PSSI bantu untuk upgrade ilmu mereka. Tiap setengah tahun panggil kita. Panggil semua pemiliknya juga. Pemilik harus kerjasama bahwa jangan main parkir bis, jangan mau menang-menang doang. Suruh paksakan pelatihnya bermain dengan filosofi yang diterapkan di timnas. PSSI bantu datengin pelatih luar, instruktur luar dari FIFA untuk ngangkat. Tapi dari segi entertain itu seksi juga sih, maksudnya untuk ada orang asing luar gitu. Alah. Kan. Kagak. Ya kan kali aja. Nggak gini. Kalau kamu fans tim lokal, entah itu Persiwa Wamena, atau Persebaya, atau PSM, atau Persib Bandung. Yang kamu lihat kan pengen klubnya main bagus dan menang. Peduli amat kalau ada bule atau nggak bule. Ya kan? Buat apa kalau ada bule kalah-kalah terus? Iya, pertimbangannya apa loh? Kan sama aja tuh. Maka dari itu. Jadi nggak perlu seksi-seksian. Ulala. Oke, next ada Rizky Fajar Suharsono. Halo Coach, izin tanya, ada suara dari klub Liga 1 yang mengkritisi inginkan Coach Sin bertemu dengan mereka. Tapi di sisi lain, ranah Coach Sin adalah timnas. Oh, ranah kali ya, Coach Sin ada timnas. Pertanyaan saya, perlukah PSSI memfasilitasi klub dengan Coach Sin yang notabene pelatih timnas yang harus juga menjalin komunikasi serta sinergi dengan klub? Karena mengingat, baca sendiri aja deh Coach, panjang banget. Karena mengingat bukan coaching di timnas sangatlah pada dan sudah dilakukan coaching kalau pun saya yakin coaching pasti bisa. Justru saya kasihan dengan coaching yang sudah disuruhkan oleh klub pemain terdepan pada bagus di klub. Terus 6 pemain demi kepentingan. Gini, gue nggak bisa salahkan klub. Selama itu bukan FIFA agenda, nggak bisa salahkan klub. Maka dari itu PSSI ambil jalan tengah, yaitu liganya diliburkan 2 minggu. Iya, udah mulai lagi loh sekarang. Iya. Ya, itu terjadi karena klub nggak mau lepas pemain. Kalau klub lepas pemain, liga nggak akan diberhentikan. Iya. Nah, jadi untuk gue penting sih ada komunikasi antara, dan PSSI sangat bisa memfasilitasi itu. Sangat penting ada komunikasi antar. Gue rasa itu terjadi di semua negara. Maksudnya dari awal musim liga sebelum jalan kan pasti udah tahu juga nih walau di luar agenda nanti di bulan ini bakal ada ini loh si AFC 23 nih. Iya, tapi kalau kamu klub yang bisa jadi juara atau nyaris degradasi ya nggak mau lepas pemainnya lah. Kan mereka nggak wajib. Iya sih. Ya, jadi tugasnya ya serba salah karena agenda AFC U23 ini kan bukan PSSI yang bikin. PSSI harus ngikut aja. Sama kayak Olimpiade nanti. Mbappe belum tentu ikut itu sama Perancis. Karena dilarang sama Madrid. Walaupun Mbappe mau. Jadi hal kayak gini tuh bukan terjadi di Indonesia, di luar juga. Kalau klubnya nggak mau lepas ya nggak ada kewajiban mereka lepas. Tapi kembali lagi ya, nggak semua itu hitam di atas putih kan. Itulah butuh silaturahmi, komunikasi, saling membantu gitu. Jadi ya untuk gue penting komunikasi tidak hanya dengan pelatih tapi juga dengan pemilik klub. Ya nomor 1 sih pelatih ya. Tapi juga ada komunikasi yang reguler lah, ngopi bareng gitu. Lebih ke pemilik klub juga sih. Mereka kan dari kemarin yang disorot rugi kalau berhenti ya udah gitu. Iya nggak sih? Iya, kalau gue bilang sih kalau rugi ya jangan bikin klub. Iya. Ya klub itu siap rugi.
contoh paling bagus itu, gue berani karena gue dulu sering ngobrol sama Borneo FC Nabil Hussein. Nabil itu tiap tahun rugi, tapi karena dia bisa bayar, ya kalau nggak bisa bayar ya jangan bikin klub itu memang rugi. Klub mana? Berapa klub Indonesia sih yang untung? Bali. Ya mungkin Bali, Persib. Persib, ya. Persija. Persija setahu gue rugi. Masih rugi ya? Ya makanya sering kasus telat bayar pemain kan. Oh iya. Dengan Simic lah, dengan siapa lah. Jadi mayoritas dari klub itu rugi. Ya kalau gue bilang sih jangan ambil pemilik. Itu kalau di luar ya. Klub untuk mendapatkan lisensi untuk bermain satu musim itu harus keluarkan statement keuangannya bahwa mereka bisa cover satu musim. Dan kalau satu musim rugi itu dipotong poinnya, nggak boleh rugi. Jadi mulai musim minus 5 poin kayak gitu. Di luar udah ada gitu duluan ya, udah setahun ke depan udah kelihatan duluan. Iya, kalau kita terapkan di sini yang mulai dengan minus banyak. Iya loh. Ya karena banyak yang rugi, nah itu yang salah. Bisa jadi di tengah-tengah musim tuh muncul sponsor baru gitu masuk. Sponsor Ya nggak bisa, harusnya jauh-jauh hari diatur, nggak bisa di tengah musim. Oh gitu. Kecuali keuangan lu tanpa sponsor udah oke. Itu lihat Borneo sekarang rank 1 walaupun harus ikut itu ya. Nah, kayak penjualan merchandise gitu kan kalau Bali kan dari merchandise juga. Iya, kan klub-klub lain harus ngikutin Bali. Mau mereka menang nggak menang ya pasti merchandise-nya kayak Persib gitu ya. Itu ya gitulah Koci. Apa? Iya, aku jadi bingung sendiri. Ya udah next deh Koci. Ada Dianza. Kira-kira bisa nggak coach semua tim Liga 1 diajak diskusi untuk tujuan bersama menciptakan filosofi sepak bola modern? Kan pelatih mayoritas dari luar, tapi kenapa mereka menyesuaikan dengan kebiasaan buruk sepak bola Indonesia yang bermain kasar dan long ball? Jika pemain kita terbiasa bermain talk system, tentunya STY nggak akan susah-susah untuk cari pemain keturunan lagi. Betul Diansa, itu idealnya. Tapi realitanya tidak ideal. Apakah bisa? Bisa. Butuh niat. Dan gue setuju kembali lagi seperti yang gue bilang, kalau dengan pemain luar main kasar dan long ball, ngapain ambil pelatih luar? Iya. Pelatih harus bisa kontrol. Pemain gue dulu di timnas futsal, nggak ada yang protes wasit. Gue tampol lu protes wasit. Sebelum pertandingan gue udah bilang, nggak ada gunanya protes wasit. Yang boleh protes hanya kapten. Yang lain nggak boleh. Kenapa? Lu harus fokus ke permainan lu. Mau dicurangin wasit, tetap fokus ke permainan lu. Iya. Nah di kita tahu sendiri gimana. Pemain nggak bisa dikontrol. Technical foul-nya Kalau gue bikin tim, sana gue pemilik, pemainnya harus gue kontrol semua. Ada pemain yang bengal apa, gue kick. Mending gue nggak usah juara daripada dengan pemain-pemain kayak begitu. Yang maunya sendiri. Nggak bisa lah. Lu bawa nama klub besar. Bawa nama klub kita itu kan banyak klub daerah. Banyak nama besar daerah. Jadi harus jaga. Nggak bisa lu main kayak begitu. Tapi entah kenapa ya, budaya kita nggak bisa digituin loh Coach. Bisa. Sekarang gue tanya. Nggak enak. Bentar, kita bicara 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu, ada nggak orang naik motor kita yang pakai helm? Nggak ada. Sekarang? Banyak. Mayoritas pakai helm. Kenapa? Kalau nggak pakai helm kena tilang. Tilang kan? Sanksinya tegas gitu. Iya, sanksinya harus tegas. Nah sekarang juga PSSI bisa aja keluarin, ya udah warning kepada semua pelatih luar, kepada semua klub. Kalau 2 tahun ke depan lu masih main long ball dan lain-lain, gua akan keluarkan aturan nggak ada boleh pelatih luar, pelatih lokal semua. Gitu aja. Iya, kenapa sih mereka ada ketakutan apa ngeluarin kayak sanksi tegas dalam aturan bermain bola gitu? Coach tahu kan sebenarnya? Enggak, gue nggak tahu. Gue nggak mau tahu juga. Tapi senyumnya kelihatan tahu. Enggak, intinya kan adalah Malaysia dulu itu pernah menerapkan Liga Malaysia ya, tidak ada boleh pemain luar. Dan oke-oke aja kok, berhasil aja kok. Nah ini kita juga bisa, gue pernah tanya sama Tisha kan, Tisha bilang itu aturan AFC.
Loh, atau AFC bikin aturan bukan berarti kita harus ikutin kan? AFC kan bikin aturan 5+1 atau apa? Ya, gue bilang kenapa nggak diturunin kedua pemain luar aja? Dan ya kalau gue sih akan larang pelatih luar. Semua harus lokal. Susah loh coach. Biar lokal bisa berkembang. Kalau nggak sekarang cuma 3 pelatih lokal, gila. Iya loh. Gimana pelatih lokal bisa berkembang? Iya. Ya khusus dan itu kan meringankan beban juga. Iya, betul. Jadi banyak hal yang positif bisa kita ambil juga. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Diansa, diajak untuk menciptakan filosofi sepak bola modern, gue setuju. Itulah kembali ke pertanyaan lain yang Erick Thohir bilang, ya bahwa kita belum punya identitas filosofi. Nah ini harus diterapkan, dan untuk diterapkan butuh waktu. Dalam arti penggantinya Erick Thohir juga harus mau menerapkan itu. Udah berapa tahun prosesnya nggak jadi mau nerapin filosofi? Ya, nggak bisa. Sekali lagi Erick Thohir sekarang gini, kalau Erick Thohir fokus ke pembinaan, oke? Timnas terlantarkan, apa nggak ngoceh juga? Iya. Jadi harus ngurus yang mana dulu tuh gimana? Iya, maka ini pilihan ketua. Ketua pilih sekarang, oke, kita fokus ke timnas dulu. Senior U23 itu pun udah ribet, ya kan? Kita hire pelatih Jepang untuk timnas cewek. Jadi timnas dulu nomor 1. Habis itu liga, fokus ke liga. Pelan-pelan dibenahi. Baru habis itu ke pembinaan. Kan nggak bisa semua. Iya. Dan ketua PSSI itu kan cuma 2 kali 4 tahun. Iya kalau dia dipilih lagi. Iya. Nah itu jadi masalahnya kompleks. Terlalu banyak kepentingan. Jadi susah. Iya loh. Ah ribet banget ya. Ternyata seluas itu, terus nggak ada shortcutnya juga ya, kayak ya ada shortcut, bubarin semua. Jangan dong, kita nonton apa coach? Enggak, bubarin semua, bikin baru, bikin PSSI baru dari nol. Pembinaan semua yang dulu-dulu udah level amatir, sekarang dimulai. Itu pernah dilakukan Australia dan berhasil. Oh iya? Ya. Wow, tahun berapa tuh coach? Tahun 90-an kalau nggak salah. Enggak. Wah, kalau bisa di shortcut dibubarin 80-90 kalau nggak salah. Oke juga. Itu benar dibubarin semua satu liga. Dibangun baru dan berhasil. Kayak reshuffle kabinet gitu tuh. Iya. Tiba-tiba enggak. Kepemimpinan. Kalau reshuffle kan cuma 20-30% menterinya diganti. Iya. Kalau ini 100% dibubarin. Aduh, itu ngeri sih coach. Ya, terserah ngeri atau enggak dengan apa namanya? Kriteria yang jelas. Jadi keuangan segala itu harus jelas. In no time semua klub bisa daftar lagi, diberi kesempatan, tapi keuangannya harus jelas. Jadi masing-masing klub juga kayak gitu tuh ya sama. Iya, dengan aturan baru lah semua. Nggak ada pelatih luar lah, apalah kayak gitu. Iya. Seru tuh kalau ngeliat kayak gitu. Makanya lebih baik gue nggak jadi ketua PSSI kan. Aduh, tapi aku dukung sih. Nanti aku coblos kalau. Rombak total. Pemilihan ketua PSSI itu caranya gimana sih coach? Dipilih oleh itu siapa? Voters. Dipilih sama kan? enggak member. Oh iya. Kita nggak bisa milih. Gimana caranya? Member itu klub Liga 1, Liga 2 dan sebagian dari Liga 3. Terus sama Asprof. Sebenarnya Asprof nggak boleh milih. Oh gitu. Karena mereka itu kepanjangan tangan dari PSSI di provinsi. Mereka bukan anggota. Tapi di Indonesia Asprof bisa milih. Tapi Indonesia banyak yang nggak jelas lah. Oke. Ada Randy Hidayah. Coach, motivasi terbesar Anda menjadi pandit sepak bola dari siapa? Nggak dari siapa-siapa. Karena gue itu kan 14 tahun komentator di TV. Dan kamu tahu kan di TV itu batas waktu untuk menjelaskan kan pendek dikit banget. Yeah. Baru ngomong A, commercial break. Yeah. B, commercial break. Ya susah ngomong. Kok ya kan? Pernah siaran sama coach sih? Pasti aku diomelin. Waduh, gue bantai loh. Terus akhirnya gue berpikir, ya kalau tujuan gue hanya mentransfer ilmu aja. Akhirnya gue pikir, ya gue bikin YouTube. Kalau gue bikin itu serah gue ngomong berapa menit kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada motivasi karena gue lihat
Ya, gue tidak setuju dengan banyak pandit di Indonesia yang mengandalkan data. Kan gue bukan fans data. Jadi ya gue coba memberikan kepada penonton bola sudut pandang. Ini bukan benar jelek atau bagus ya, bukan benar atau salah. Enggak, ini sudut pandang yang berbeda. Sepak bola kita tidak lihat dari data. Gitu, intinya itu. Berawal dari keresahan ya Randy gitu kan? Ya, bukan berawal dari ingin membuat penonton sepak bola kita lebih luas saja ngelihatnya. Nggak hanya dengan data. Pantesan nih aku ngobrol sama Coach juga terbuka banget wawasanku. Iya, tahu gue. Next, ada Prisna Fris. Coach tanya, untuk dasar dalam sepak bola ketika di youth, yang paling penting itu fisik dulu, teknik dasar dulu, atau kecerdasan dalam visi pemain dulu? Teknik dasar. Paling penting itu. Oke. Teknik dasar adalah passing control. Fokus ke situ aja. Dan pemain youth itu diajarkan untuk tingkatkan asah ball teknik. Jadi pada saat dia kontrol bola, dia dribbling bola, passing, kontrol, dribbling, tiga itu nomor 1. Itu di usia 6, 7, 8, 9, terus usia 12 ke atas baru kita ajarkan strategi dan lain-lain, visi itu bisa dijelaskan dengan cara yang simple ya. Kan gue punya SSB futsal dari dulu sampai sekarang, 2003 sampai 2024, 21 tahun. Dulu kita punya youth, sekarang youth kita itu dulu itu dari anak-anak, sekarang ada anak-anak lah. Jadi kita ajarkan bahwa contoh kalau kamu nggak bisa dribbling terus ada lawan apa yang, kan orang bilang gocek, nggak usah gocek, passing ke temen yang ada. Ajarin ke temennya, lihat, lu make sure lu bisa di passing. Jadi simple things kita ajarkan ke anak-anak muda dan fokus ke passing control, dribbling, passing, control, dribbling. Fokus ke situ. Sebenarnya visi berarti sesuai game plan-nya juga ya? Visi itu lebih ke kayak bakat. Ini ada satu yang harus gue luruskan. Kalau lu punya anak, lu kirim ke ujung dunia, bayar miliaran untuk bisa sepak bola. Tapi kalau anak itu nggak punya bakat, nggak ada guna. Nggak akan berhasil. Bakat itu nomor 1. Oke? Bakat itu nomor 1 baru bisa dikelola dengan benar, diasah dengan benar. Tapi kalau nggak ada bakat, ya nggak akan kemana-mana. Ya sama kayak visi. Visi itu bakat, bisa diasah. Tapi untuk mengasah kita butuh bakat dulu. Visi bermain dulu. Ronaldo nggak ada dia bilang karena kerja keras. Tapi Coach lihat bakatnya besar. Iya. Bakat plus kerja keras. Kalau nggak akan seperti ini Ronaldo. Nah kalau fisik kemarin kan kita juga lihat tuh IG-nya PSSI apa Timnas gitu ngepost mereka lagi latihan fisik yang benar-benar di tempat gym. Kalau di luar negeri kan atlet tuh udah pasti ya. Dari klubnya harusnya itu. Dari udah pasti fit gitu. Nah kalau kita kan ya itu harus dari klubnya. Nutrition juga minus juga. Gitu. Iya itu harus dari klubnya, bukan di timnas. Di timnas untuk di maintain. Tapi di klubnya itu harus dilatih. Gym itu penting. Nah, Coach jadi mau ada gymnya di futsal? Enggak, gue bukan pemain profesional. Kalau pelatih bebas, mau nge-gym, mau nggak nge-gym. Komentator juga bebas. Nggak bisa loh, harus loh tetap fit. Gitu. Kan banyak tuh pelatih-pelatih yang fit juga. Fat fit. Otak yang penting ya, bukan fat fit. Giant Bilzi. Kalau clear wasit salah, apa aja sanksi yang bisa didapat wasit kemarin? Cuman nggak dimainin aja di next berikutnya, di match 2-3 match ke depan. Itu aja sanksinya, kan lucu gitu. Sebuah pertandingan sudah di-sealed, dikunci hasilnya seperti ini atas kesalahan wasit, cuman wasitnya dapat 2-3 pertandingan. Ya, kocak, ini harus dirubah ini. Karena dengan merubah ini match fixing itu akan berkurang. Apakah FIFA menuju ke sana? Nggak pernah gue denger itu. Yang dengar yang merubah aturan ini. Nggak, wasit itu baru benar-benar dievaluasi. Mereka gajinya gede kok. Wasit FIFA ya. Wasit Liga 1 juga udah dinaikin sekarang by the way. Berapa sih? Udah digaji, gue nggak tahu. Tapi udah dapat gaji bulanan.
udah ada gapoknya. Itu Erick Thohir bilang ke gue. Oke. Gitu. Jadi di situ PSSI juga sudah mulai merubah. Oke. Iya ya, daripada ngeprint kartu biru mendingan bikin peraturan. Iya. I mean, sanksi untuk wasit harus lebih keras lah. Iya. Apalagi kalau wasitnya udah ada VAR ya. Iya. Gitu. Iya. Banyak di klub itu bisa nggak juara gara-gara kesalahan wasit. Dan Iya. klub kalau nggak juara kehilangan banyak duit juga. Jadi impact-nya itu besar dengan kesalahan wasit. Nah, kita nggak tahu wasit disuap atau nggak ya. Tapi kalau wasit kualitasnya katrok ya susah juga. Kalau dibilang ini adalah human error ya memang human error. Cuman risikonya terlalu besar. Ngerti nggak? Nah kalau pemain bikin kesalahan kan dapat kartu. Itu sepadan lah. Mau kartu merah, kartu kuning, sanksi 2-3 itu oke lah. Tapi impact-nya kepada klub itu besar dengan kesalahan wasit. Gitu. Iya. Next lah. Giant. Semoga nanti wasit kita oke, coach ya. Izin tanya coach, kalau coach jadi STI apakah coach mampu memasang target 8 atau 4 besar lah, atau hanya mampu 16 besar aja biar jadi nggak lolos grup. Dengan pemain U23 sekarang yang mana isi rata-rata oleh pemain Liga 1, realistis aja. Gue sih realistis aja itu target lolos grup. Bisa. Harusnya bisa. Tapi nggak 4 besar atau apa. Untuk 16 besar. Ya. 16 besar nggak ada. Lolos grup Setahu gue pasti langsung ya. perempat final kan. Iya, langsung Jadi kan? lolos grup aja. Dan itu ya kalau Sintayong bisa kita harus percaya dia lah. Karena kasus kemarin itu kan di luar kekuasaan kita, di luar kekuasaan, di luar jangkauan Sintayong, luar kita pemain. Iya. Kalau kita udah dicoreng kan susah. Iya. Tapi sekarang memang kalau dibilang realistis aja berat, nggak gampang tapi bisa. Lawan Australia lagi. Ya, Bisa lah ya. kita nggak tahu juga Australia pembinaan seperti apa. Karena gue nggak tahu lawannya seperti apa dan gue tidak terlalu update dengan pemain Liga 1 kan. Jadi kalau Sintayong merasa yakin ya, gue juga dukung Sintayong gitu. Yakin lah kemarin fight banget loh 9 orang doang gitu. Ih keren deh. Next. Masih ada kata-kata hari ini. Jangan percaya sama AFC atau UEFA atau FIFA. Faktab semua. Sumpah aku masukin TikTok aku barusan itu langsung boom banget. Masukin aja. Emang faktanya begitu. Loh, gue kan selalu bicara fakta, ada buktinya. Terus kita main di mana kalau kita nggak percaya sama FIFA? ISL. Biarkan ISL berjalan, bikin ISL Asia, ISL mana. Ya udah semangatin dong coach, kita mau lawan Australia nih, pemain-pemain kita di sana kan pasti nonton. Kita nggak perlu semangati, mereka akan menyemangati dirinya sendiri. Gue yakin mereka itu belajar banyak dari kasus match pertama. Dan gue yakin mereka bisa. Oke, mereka pasti bisa, semangat ya timnas kita. Nanti lawan Australia, Coach pasti komentarin kok. Pasti, Ya kan? itu kerjaan gue. Memberi komentar. Aku ikut dong. Enggak. Aku kan jadi manajer Coach. Enggak, ngerecokin ya. Oke, makasih Coach buat hari Makasih. ini. Minal aidin ya. Ya. Maafin nggak? Enggak. Apa harus sungkem? Ya udah, bye-bye Sportifier. Sungkem dulu ya, Puh. Dah.